Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Dengarkan baik-baik saya jelaskan. Bahwa Palestina tidak akan pernah merdeka. Yang pertama, ini menurut analisa. Yang pertama, Palestina itu berjuang untuk kemerdekaan, bukan berjuang dengan tulus. Kenapa? Perjuangannya adalah berjuang bersama. Dia berjuang bersama teroris Hamas. Jadi, kalau kita mendukung kemerdekaan Palestina, sama saja kita mendukung perjuangan Hamas. Perjuangan teroris. Jadi, kalau Palestina merdeka itu berarti teroris Hamas itu merdeka. Berhasil perjuangannya. Ini kan tidak akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa kalau begini. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, perdebatan terkait dengan Palestina sangat memanas di negara Konoha ini. Yang ribut adalah Israel dan Palestina dan Iran. Tetapi yang sibuk, yang paling heboh yaitu di negara Konoha. Dan mereka sangat mempertahankan dukungan mereka terhadap negara tersebut. Dan mereka membela secara mati-matian, saudara. Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana bapak-bapak ini sangat tegas dan keras yang mengatakan bahwa Palestina tidak mungkin merdeka. Karena apa? Karena motivasi Palestina itu sudah salah dan dipimpin oleh orang-orang yang dimana orang-orang ini adalah teroris, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal pahami nanti videonya yang berikut ini. Tidak akan pernah merdeka. Ini analisa saya. Dengarkan baik-baik saya jelaskan. Bahwa Palestina tidak akan pernah merdeka. Yang pertama, ini menurut analisa. Yang pertama, Palestina itu berjuang untuk kemerdekaan, bukan berjuang dengan tulus. Kenapa? Perjuangannya adalah berjuang bersama. Dia berjuang bersama Hamas. Jadi, kalau kita mendukung kemerdekaan Palestina, sama saja kita mendukung perjuangan teroris. Jadi, kalau Palestina merdeka itu berarti teroris Hamas itu merdeka. Berhasil perjuangannya. Ini kan tidak akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa kalau begini. Pengamatan saya atau analisa saya yang kedua. Kenapa bisa tidak sukses? Sudah saya katakan bahwa perjuangannya ini tidak tulus. Karena Palestina itu banyak bohongnya. Pintar susun cerita yang tidak benar. Belum merdeka, sudah pandai cerita yang tidak masuk akal. Apalagi kalau sudah merdeka. Contoh, tiba-tiba Indonesia mempunyai hutang yang banyak kepada Palestina. Katanya Palestina membiayai perjuangan kemerdekaan Indonesia saat Indonesia berjuang untuk merdeka. Padahal Palestina belum lahir saat perjuangan. Ini kan tidak masuk akal ini. Ini kan sudah nyata cerita bohong ini. Bagaimana Tuhan mau memberikan rahmat kalau begitu? Memberikan rahmat kepada orang yang tukang pembohong. Baru ditambah-tambah juga orang-orang yang pro-Palestina mempercayai ini. Menggembar-gembirkan. Kira-kira kalau Palestina merdeka, wah, Indonesia akan bayar utang lebih banyak. Baru utangnya tidak ditahu berapa jumlahnya.
hanya dibilang Agus Salim yang terima. Apa ada kwitansinya? Ada tanda terimanya? Dia store kemana? Karang-karang bahwa digunakan untuk perjuangan bagaimana? Ini kan semua cerita-cerita dongeng semua ini. Bagaimana mau merdeka kalau begitu? Hanya pinta susun-susun saya cerita. Kalau begitu berarti itu pungli. Tidak ada tanda terimanya, tidak ada jumlahnya, tor sama siapa, gunakan di bagaimana penggunaannya. Ini kan pungli. Orang pungli itu perlu dituntut itu. Orang yang pungli. Sama saja ini jadi tidak akan merdeka itu Palestina. Tidak akan merdeka itu. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mendukung perjuangan teroris. Karena dia berkolaborasi dengan teroris Hamas Palestina itu. Jadi ini Palestina sebenarnya sama saja bohong-bohongnya dengan para Habib dari Yaman. Pintar susun cerita-cerita yang tidak masuk akal. Coba itu. Dia itu Habib-Habib itu yang dari Yaman itu susun-susun cerita bahwa bendera merah putih adalah Habib yang memberikan fatwa kepada Soekarno untuk membuat itu bendera merah putih. Lagu Indonesia Raya, Habib. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika, Habib. Lagu Syukur, Habib. Jadi baru ini Indonesia lebih percaya bohong daripada yang benar. Kalau kita cerita yang benar, tidak masuk akal itu. Kamu kafir apa semua. Tapi kalau bohong-bohongan, langsung dia minum biar air ludahnya dia minum. Biar disuruh minum kencing dia minum. Ini Indonesia aneh-aneh ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa selama Palestina masih menggunakan pola perjuangan seperti ini dan pemikiran-pemikiran seperti ini tidak akan pernah merdeka. Tidak akan pernah, karena tidak akan mendapat rahmat dari Tuhan. Tidak akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa karena sudah nyata. Di dalam undang-undang kita dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Yang Maha Kuasa. Jadi walaupun apa kau berkoar-koar, kau berjuang bagaimana, kalau tidak rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kau tidak akan peroleh. Kenapa kau tidak diberikan? Karena kau pembohong. Karena perjuanganmu tidak tulus. Pintar susun cerita, berjuang bersama teroris. Jadi tidak akan merdeka itu. Silakan berkomentar yang mendukung itu kemerdekaan Palestina bersama Hamas, bersama teroris. Coba kita berkomentar supaya saya pelajari bagaimana analisa saya ini dan bagaimana juga pendapat dan analisa teman-teman yang selama ini ribut-ribut. Karena saya nonton-nonton di internet ini bagus sikat antara Abu Janda dengan siapa itu, gara-gara dukung-mendukung Israel, dukung-mendukung Palestina. Padahal kita ini dibohongi terus, tiba-tiba berutang banyak. Bagaimana nanti kira-kira ya Indonesia utangnya nanti kalau Palestina itu. Jadi silakan berkomentar supaya sama-sama kita sharing pendapat. Alasan kalau masalah bilang terjajah, iya, penjajahan itu memang harus dihapuskan. Karena itu adalah hak segala bangsa menurut undang-undang kita. Undang-undang 45. Tetapi lihat dulu perjuangannya. Bangsa apa dulu ini? Perjuangan bagaimana dulu ini yang kita harus dukung. Jangan kita mendukung perjuangan teroris. Nah teman-teman, itulah di video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana perdebatan yang sangat hangat dan panas di Indonesia terkait dengan negara Palestina. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia berutang kepada negara Palestina. Padahal ketika Indonesia merdeka tidak ada negara Palestina. Tetapi begitu heboh, begitu viral, begitu trending di media Konoha dan di Konoha ini, bahwa orang yang mendukung Palestina, maka mereka mengklaim bahwa Indonesia berutang
kepada Palestina. Nah teman-teman, secara fakta dan sejarah, pada saat Indonesia merdeka tidak ada negara Palestina, tidak ada saudara. Tetapi orang-orang Konoha ini mereka membela bahwa negara Palestina adalah pertama sekali mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Ini sebuah informasi yang absurd saudara. Sebenarnya yang pertama sekali mengakui negara Indonesia merdeka itu adalah Mesir. Itulah pertama sekali yang mendeklarasikan dan mendukung dan kemerdekaan Indonesia. Tetapi orang-orang yang membela Palestina, wah, mereka memasang badan saudara. Nah teman-teman, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi yang mengatakan bahwa Palestina mustahil merdeka. Karena apa? Karena yang berjuang terhadap Palestina itu adalah orang-orang Telo ungkapnya. Jadi kalau Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina oleh karena diperjuangkan oleh Telo, maka bapak ini mengatakan Indonesia sedang mendukung Lolis untuk merdeka. Belum mereka merdeka, tapi mereka membuat narasi-narasi dan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal, ungkap bapak ini. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh bapak ini dan mengerti kita bahwa memang pejuang-pejuang yang dianggap seorang pahlawan, ya, hanya di Indonesia ini yang mengklaim itu bahwa para Hamas itu adalah pahlawan Palestina. Sebenarnya bukan pahlawan, tetapi kita tahu jejak digital mereka, ya saudara. Jadi oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Karena berkomentar di kolom komentar, dan karena komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Jangan melontarkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau tidak memberkati. Berbicaralah di kolom komentar dengan bahasa yang sopan, bahasa yang membangun ketika orang lain membacanya, dan mereka akan mendapatkan atau beroleh kasih karunia atau berkat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.